provinsi. Oh, provinsi. Makanya nggak bisa ngejanjiin kalau selain hari Rabu gitu. Takutnya bapak kesini Ya. pada kunjungan lapang juga, saya juga nggak ada di sini gitu. Ini juga kayaknya baru pada ini, ya teh baru nyampe dari lapangan dulu gitu. Ibu Biasanya siapa kita- lupa sih? Rinda. Oh, Ibu Rinda. Bapak dapat nomor dari siapa? Dari kecamatan. Oh, dari kecamatan. Mohon izin kita mau mau bertanya, ada pertanyaan yang harus kami sampaikan. Iya, boleh silakan. Tadi udah diceritain nih masalah pupuk subsidi Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu karena dia belum terdaftar di RDKK. Nah, bagaimana yang belum terdaftar ini, kata Ibu tadi, ya tanya dulu loh, dia masuk desa mana, terus didaftarkan ke ketua kelompok yang ada di desa itu, benar Bu ya? Nah, gitu. Tadi udah dijawab. Nah, pertanyaan saya gini Bu, berapa sih harga head pupuk subsidi yang sebenarnya? Nyimpen catatannya enggak? Ada di sebentar ya Pak, Yeah. saya cari dulu. Ada itu teh, kita nyatet waktu pertemuan itu, sebelum pertemuan RDKK 2021, 2022 mah yang sekarang udah nggak nyampein head lagi karena udah di awal di Januari itu. Kemarin juga pertemuan Pak, sosialisasi penyusunan RDK, RDKK dan RDKK pupuk bersubsidi. Yeah. Itu berbeda tuh. RDK itu rencana definitif kelompok, RDKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok. Itu tidak hanya pupuk saja. Terus ada RDKK pupuk bersubsidi. Itu memang khusus rencana definitif masalah kebutuhan pupuk bersubsidi gitu. Kemarin baru dibahas karena ada peraturan baru, kita meminimalisir adanya penyimpangan itu, pendistribusian pupuk dan menajamkan supaya pendistribusian ini tepat kepada sasaran gitu. 6T tadi ya? Kenapa? Ke 6T tadi. Jadi kan selama ini ada, kita sendiri kan dengan megang 3.000 petani tidak memungkinkan tuh Pak kontrol satu-satu, gak memungkinkan. Jadi kita cari cara gimana nih caranya supaya tetap terkontrol gitu ya. Jadi kita di administrasi yang memang kita ada perketat gitu. Karena nggak memungkinkan kita kontrol satu persatu, itu nggak memungkinkan sekali gitu. Untuk gitu. Masalah penerima petani itu berapa hektar sih, berapa hektar? Maksimal 2. Yang maksimal 2 hektar. 2 hektar dapat berapa kilogram tuh? Apanya? Per hektar. Oh, dapat dosis apa kuota maksudnya? Kuota. Kuotanya itu ini Pak, masuk ke dosis. Dosis rekomendasi dosis. Oh, 250 gitu. tadi. Iya, urea 300 NPK. Iya, 250 urea, 300 NPK kan? 300 NPK. Kalau untuk Carenang ini pupuk granulnya, pupuk organiknya 500 kilo. Tapi yang paling laris di sini apa sih? Petani. NPK sama urea juga laris semuanya. Cuman memang kuotanya kadang dari sana, bukan kadang, setiap tahun memang enggak full selalu terpenuhi dari kementeriannya ya, dari kuota jatah per masing-masing provinsi dan kemudian dibagi lagi ke kabupaten kota gitu. Jadi biasanya kita misalnya kuotanya harusnya 1.500, bisa sampai cuma 1.000 gitu, tidak bisa sampai 1.500 full. Yang sudah dari tahun ke tahun seperti itu, nggak full dapat 1.500 tuh terpenuhi. Ya, emang distributornya di mana kan? STJ di Kopo. Kopo itu? Tadinya di Kalodran, CVA mana tuh. Sekarang di Kopo, Jawilan Kopo. Di mana itu Jawilan Kopo? STJ. Saya sendiri belum pernah ke sana, Pak. Belum pernah ke sana. Cuman ini Pak Haji Jaya sih, Bu Haji Tobeah, yang suaminya polisi, istrinya ini yang dari kelautan kalau nggak salah, yang punyanya itu, yang bilangin polisi kok main subsidi gitu. Nggak tahu itu kalau yang nanganin istrinya sendiri udah keluar dari kelautannya gitu. Udah. Itu sih udah ini ya.
udah bukan ranah kita untuk ini gitu. Mungkin juga memang kriterianya masuk karena istrinya mah kan hanya ibu rumah tangga biasa gitu. Kan kalau instansi dinas makan nggak boleh bermain gitu karena kan dipandang ada konflik kepentingan, Iya. yaitu memperkaya diri. Satu ya, saya harus tahu juga nih Pak, benar. Terus, tapi kalau misalnya istrinya yang megang nggak masalah? Nggak Pak? bisa. Oh nggak, tetap nggak boleh. Nggak boleh. Oh, Jadi yang dipandang kan nanti suaminya mentang-mentang PNS, TNI, Polri bermain di subsidi, nggak bisa. nggak ada peraturannya? Ada. Oh, kenapa itu bisa lolos ya? Nah itu oknum. Masa sih Pak? Kita bicara oknum di sini. Tidak bisa, jangankan dia, kepala desa aja nggak bisa, karena nanti dipandang Bu ya, ada kepentingan di situ. Iya. Karena dia tahu setelah cari uang tuh gimana. Iya, jadi ada bisa dijadikan untuk kepentingan dia nih, iya. gitu ya. Kita kan praduga tak bersalah. Siap. Tapi senang kalau berbicara dengan orang kayak gitu Bu, ketimbang SDM-nya kurang. Yang ada adu otot. Karena nggak ngerti tapi Iya. otot paham Otot. benar sendiri ya. Siap. Bagaimana sih kalau saya menemukan ada kios yang menjual di ecer? Menjual di ecer? Di ecer Boleh. gitu. Boleh. Langsung ke orangnya gitu. Maksudnya dijual per kilo. Bisa Pak, bisa. Oh, bisa. Pokoknya yang penting sesuai dengan si orang tersebut yang memang petani ada dalam RDKK. Oh. Gitu boleh. Kan Boleh. yang saya dengar nggak boleh di ecer kalau subsidi. Boleh Pak kalau untuk pupuk ya. Yang penting si yang mengecernya itu adalah memang terinput di RDKK namanya itu. Kemungkinan kemampuannya memang segitu membelinya gitu tuh. Jadi boleh Pak, boleh berapapun belinya, nebusnya si petani tersebut boleh. Ini kan harusnya kan per karung 50 gitu. Ini kan ada yang jual sekilo, 2 kilo. Bisa Pak, bisa. Oh, bisa di sini. Kalau pupuk malah nggak semuanya bisa nebus 1 karung Pak. Kadang cuma 1/4-nya gitu. Oh. Tergantung kan di data kitanya juga, setiap orangnya nggak semua. Kan 1 karung itu yang 50 kilo berarti untuk berapa itu? 2,5 ya, misalkan kita hitung 200 saja, 2000 meter. Nah itu paling juga sekarung tuh yang 2000 meter. Kalau misalnya dia cuma 0,5 ya berarti cuma seperempatnya dari 50 kilo juga gitu. Kalau dia cuma 0,1000 dia. Ya 0,1 gitu, 0,2 itu ada Pak. 0,25 itu ada di data gitu. Kalau kita mapan tahunya karena salah satu juga mungkin kita kurang juga pemahaman, makanya datang kemari. Yang kita dengar di Lebak tidak boleh diecer, nggak boleh diecer gitu. Tapi kalau di sini bisa, iya tadi itu Bu, karena mungkin saya media juga kan butuh informasi lengkap. Iya. Kalau di sini bisa, oh ternyata bisa dia. Udah buku tamu udah ini udah. Gitu Bu. Bagaimana kalau seandainya saya menemukan oknum yang menjual di harga head lebih tinggi? Boleh, Bapak kesini aja laporkan, ada tanda buktinya, boleh. Kami terima Pak, karena apapun itunya ya, tetap kita harus ini gitu tuh. Diawasi kita harus awasi, memang nggak boleh lebih dari harga head. Gitu. Berarti masih tahun 2020 ya? Apanya tuh? Peraturan Permendag. Masih ya? di 2000. Saya harus buka ini nih Pak. 2800. Harus iya, head yang ya. head iya. 2021 kayaknya. Karena di 2020 ke 2021 tuh ada kenaikan head itu. Bentar ya Pak, saya buka dulu. Rasanya saya sudah kemarin itu ditanya di mana ya, ada yang nanya head juga itu.